Silakan duduk. Shalom. Kita buka firman Tuhan dari Ibrani 5 ayat 1 saudara, sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara, sementara saudara menyiapkan, sebenarnya kita semua dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani. Saudara, itu panggilan yang Allah taruh sejak kita percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Saudara, dan setiap dari kita, saudara, ada panggilan sebagai imam, ada panggilan sebagai raja. Saudara, semua orang mau panggilan sebagai raja, ya, dapat duit banyak, diberkati, memerintah, memimpin, saudara. Saudara, semua orang mau sukses, saudara, ya, menaklukkan banyak hal, mau panggilan sebagai raja. Tetapi sebenarnya disebutnya tuh imam duluan sebelum raja. Dikatakan imamat yang rajani, saudara. Jadi panggilan imam ini lebih penting, atau sebenarnya lebih perlu kita dahulukan daripada panggilan raja. Karena pada waktu saudara berfungsi sebagai imam, maka Allah juga memberi otoritas sebagai raja. Tetapi kalau saudara tidak berfungsi sebagai imam, maka saudara tidak punya otoritas sebagai raja. Saudara, banyak orang, saudara, ya, pengen nengking kuasa gelap, tapi iblisnya tidak pergi-pergi, saudara. Pengen dapat sembuh misalnya, tetapi saudara tidak sembuh-sembuh, saudara. Pengen juga dapat berkat, ya, tapi tidak dapat-dapat, saudara. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan bagiannya. Saudara, bagiannya adalah sebagai imam, saudara. Nah, karena itu kita mau melihat kerjaan kita, bagian kita, supaya kita menjadi imam, saudara. Pada waktu saudara dan saya berdiri sebagai imam, saya percaya Allah akan memberikan berkat raja, otoritas raja, kemampuan raja di dalam hidup kita. Amin. Saudara, sekarang kita lihat, saya tidak bahas tentang rajanya, saya bahas tentang imamnya, saudara. Saudara, mari kita buka di dalam Ibrani 5. Kita membacanya bersaut-sautan. Saya baca ayat 1, saudara jawab ayat 2, demikian seterusnya. Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Yang mengharuskan untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tapi juga bagi dirinya sendiri. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, di dalam ayat-ayat ini sebenarnya dirinci tugas seorang imam. Yang pertama dikatakan, ditetapkan ayat 1, bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Saudara, setiap dari kita yang dipanggil jadi imam, maka saudara dan saya harus jadi perantara antara Allah dan manusia. Saudara, artinya saudara harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa jadi perantara kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara, setiap dari kita dipanggil untuk semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Nah, banyak orang, saudara, fokus hidupnya ini hanyalah, saudara, ya, cari kesenangan diri sendiri. Saudara, doanya buat diri sendiri. Saudara, kemudian hidupnya buat diri sendiri. Saudara, berhenti dengan yang seperti itu. Kita harus belajar mulai fokus hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa tersenyum
karena apa yang kita buat. Bagaimana Tuhan bisa, saudara ya, bersuka bangga karena apa yang kita buat. Amin. Nah saudara, bagaimana ini? Pada waktu saudara ya, kita punya masalah berat, itulah kesempatan untuk kita bersyukur. Karena pada waktu itu Tuhan akan bangga kalau kita anak-anaknya bisa bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini, tetapi saudara harus bersyukur, saudara ya. Syukur dan bersyukur di tengah saudara segala tantangan, persoalan, kebutuhan. Salah satu cara untuk menyenangkan Tuhan adalah bersyukur. Hal yang kedua, Alkitab berkata, tidak mungkin seorang berkenan dan menyenangkan Tuhan kalau dia tidak punya iman. Ya, iman. Saudara, ada banyak orang, saudara, hari-hari ini hidupnya tergantung sama keadaan. Tetapi ayah saya selalu berkata, hidup itu bukan dengan perasaan. Hidup juga bukan karena keadaan. Tapi mari hidup karena iman. Saudara, apa artinya? Saudara, pada waktu saudara sedang mengalami misalnya kebutuhan besar, jangan lihat kebutuhannya, tapi coba ucapkan saudara firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ucap. Badan ini tidak mau kadang-kadang, mulut ini tidak mau, ya males rasanya. Coba saudara, saat-saat saudara rasanya sedang kepepet, nanti yang mau dipikirin kan gini, mana ya duitnya, caranya gimana ya dapat duit, minta sama siapa ya, tang sama siapa ya, saudara ya. Tapi beri memikirkan itu. Mulailah berkata, Allah Yehova Jireh, Allah menyediakan bagiku. Allah itu Allah yang tidak pernah lalai. Kalau bunga di padang dia dandani, apalagi aku. Amin. Saudara sebutkan itu, terus sebutkan. Saudara sebut. Kalau saudara belajar, saudara ya, hidup dengan iman bukan oleh perasaan. Contohnya lagi, saudara lagi sedih, ya. Saudara-saudara bisa aja langsung bilang sama orang lain, aku kok sedih ya, nggak enak ya. Tapi pada waktu saudara sedih, masuk dalam doa, mulai berkata, hai jiwaku sukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, perintahkan jiwa ini, ya. Perintahkan jiwa ini. Ada begitu banyak hal, saudara, yang kadang-kadang saudara membuat kita kesal atau marah. Tapi sekali lagi pada waktu kita kesal atau marah, saudara, perintahkan hati ini untuk berkata, saudara, ya, tetap ya mengampuni, tetap mengasihi, saudara. Saudara, kalau setiap kali kita mulai hidup dengan iman, maka kita menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Saudara, menyenangkan hati Tuhan bisa lewat apa lagi, saudara? Saudara, menyenangkan hati Tuhan, Alkitab berkata, apa yang kamu buat untuk orang yang paling hina, engkau buat untuk aku. Saudara, nah ini, kalau kita itu mau menyenangkan hati Tuhan, coba buat untuk orang-orang yang paling hina, ya. Coba untuk orang-orang di jalan, untuk orang-orang yang saudara tahu dia sedang membutuhkan sesuatu. Saudara, hari-hari ini saya terus diingatkan oleh satu kejadian di tempat kami. Saudara, ada seorang ibu, saudara, dia buruh cuci, ya, dan kemudian saudara dia kena kanker payudara. Saudara, dan kankernya ini sudah kemana-mana, saudara ya. Terus kami coba bawa ke dokter, dan dokter berkata dia harus mengalami banyak terapi, saudara. Dan terapi ini saudara harus berulang-ulang, dan sekali terapi aja bisa sekitar 10-15 juta. Sedangkan terapi itu tidak mungkin selesai sekali, ya harus 6-7 kali baru bisa. Akhirnya kami berkata, Bu, ya kita lewat doa saja. Ibu bersyukur, saudara, tapi ini dari agama seberang, baru pindah sebentar, belum lama, saudara, ya, karena juga kena bertobat karena kanker ini, saudara. Nah, saudara, kemudian kami berdoa, tapi saudara, dia tidak kuat melawan rasa sakit yang terus menghantui. Dan itu pagi, siang, malam, saudara, digerogoti dengan sakit itu, saudara. Dan minggu yang lalu dia bunuh diri, saudara, karena dia tidak kuat menahan rasa sakit itu. Saudara, mungkin kita bisa berkata, salahnya dia bunuh diri, dia kurang iman, dia kurang bertekun. Tapi sebaliknya, apakah karena kita anak-anak Tuhan tidak berbuat sesuatu?
Apakah kita memang selalu lupa untuk berbuat untuk orang-orang yang paling hina, yang paling kecil? Karena kita sibuk dengan segala sesuatu, saudara, yang menurut kita butuh. Saudara, seringkali kita butuh dengan baju lebih lagi dan lebih lagi. Kita butuh dengan tas yang lebih lagi dan lebih lagi. Saudara, padahal ada orang-orang yang untuk makan saja itu tidak bisa. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, mari kita buat sesuatu untuk orang yang paling hina, yang tidak pernah masuk hitungan juga untuk kita. Karena berarti kita melakukan untuk Tuhan. Amin, saudara. Tetapi yang lebih lagi, saudara, ya, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, maka kita harus punya keintiman, saudara. Ya. Saudara, Tuhan itu suka dan dikatakan bergaul karib, saudara ya. Saudara, jadi dia ini mencari orang-orang yang mengerti dia, yang bisa diajak bicara, diajak ngobrol, saudara, yang mau mendengarkan isi hatinya. Saya masih ingat, saudara, pada waktu itu saya sedang berdoa dan saya berkata, Tuhan, ya, saya mau doa ini, kebutuhan ini. Tiba-tiba Tuhan bilang, kapan sih kamu pernah mendengarkan hatiku dan bukan sibuk mengutarakan hatimu? Saudara, dan kemudian saudara, saya diam, saya bilang, sorry Tuhan, sekarang cerita deh Tuhan, hatimu itu seperti apa? Cerita. Saudara, dan saya melihat Tuhan bilang, hatiku sakit sekali. Karena puluhan orang-orang yang aku angkat menjadi pemimpin pujian, aku berikan jubah pujian, karena aku ingin pujian itu kembali seperti waktu-waktu lalu, di mana ada pujian, orang dilepaskan, orang mengalami pemulihan, orang ketemu dengan Tuhan, orang mengalami kesembuhan. Saudara, Tuhan berkata jubah pujian itu pernah dicuri oleh Lucifer, dan aku ingin mengembalikan kepada gerejaku. Tetapi setiap kali aku memberikan jubah pujian kepada seseorang, setiap kali juga mereka mengotorinya. Mereka mengotorinya menjadi show. Mereka mengotorinya menjadi, saudara, hanya untuk kesenangan manusia. Mereka tidak pernah tanya lagu apa yang aku suka. Saudara, pada waktu Tuhan cerita, saya merasakan satu kesedihan yang luar biasa. Saudara, Tuhan berkata, sampai kapan aku bisa kembali mendengar satu puji-pujian yang persis kena dengan hatiku, yang bisa mendatangkan hadiratku? Saudara, itu baru salah satu dari kesedihannya. Banyak orang berpikir, saudara, bahwa Tuhan tidak bisa menangis. Tuhan selalu bersuka cita karena Tuhan di surga. Tapi Alkitab berkata air mata masih ada. Iblis masih bisa naik turun. Tapi nanti, saudara, nanti pada waktu, saudara, dia datang yang kedua kali, pada waktu Yerusalem baru datang, barulah seluruh air mata akan dihapuskan. Saudara, pernah dia tunjukkan hatinya, saudara, dan dia bilang, lihat, hatiku sedih, lihat hamba-hamba Tuhan yang berguguran seperti bintang. Mereka memulai dengan roh, tapi menyelesaikan dengan daging. Saudara, hari-hari ini mau tidak kita jadi temannya Tuhan? Mau tidak kita jadi sahabat untuk mendengarkan hati Tuhan? Tidak sibuk dengan hati kita, perasaan kita, kebutuhan kita. Sekali lagi, untuk menjadi seorang imam, maka saudara diminta punya hubungan yang benar dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Amin. Saudara, ini tugas utama. Tugas utama bukan, saudara, ya, untuk menyenangkan manusia. Tugas utama bukan untuk membawa doa beban kita, tapi tugas utama menyenangkan hati Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, setelah itu maka kita akan lihat tugas yang selanjutnya. Saudara, tugas yang selanjutnya dikatakan supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Saudara, yang kedua, tugas imam yang kedua adalah mempersembahkan persembahan. Nah, saudara, kita ini sudah salah kaprah. Seringkali kalau kita datang ke gereja, kita datang sebagai imam,
Tapi pertama kali yang kita pikir, kita mau minta sesuatu. Kita mau dapat berkat, kita mau dapat urapan, kita mau dapat kesembuhan, ya. Setiap kali kita doa, sebenarnya saudara sedang datang menghadap sebagai imam. Tetapi pertama kali pikiran kita, begitu kita doa, yang kita pikir adalah kita mau minta sesuatu. Sedangkan sebenarnya imam itu pertama kali tugasnya adalah hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, mempersembahkan persembahan. Saudara, coba di dalam doa-doa kita, di dalam kebaktian seperti ini, seberapa banyak kita mempersembahkan persembahan? Apakah dari hidup kita keluar pujian? Ini persembahan. Pernahkah saudara mengambil waktu, ya pada waktu mungkin anak-anak pergi, suami pergilah kalau malu, nari yang sebagus mungkin buat Tuhan? Pernah enggak saudara bikin puisi buat Tuhan? Persembahan itu enggak cuma soal duit, saudara. Persembahan itu segala sesuatu yang kita beri karena cinta kita, karena kasih kita, karena syukur kita kepada Tuhan. Pernah enggak saudara, ya, datang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini sebenarnya semua uang, ya, uang pensiun atau mungkin uang, ya, dikasih oleh anak saudara cukup banyak, 1 juta, 2 juta, buat saya sebenarnya senang-senang, tapi saya rindu berikan semuanya untuk Engkau. Persembahan. Pernah enggak saudara, ya, berkata, Tuhan, satu hari ini aku ingin berikan semuanya hari ini buat Engkau. Jadi kita tidak nonton TV, kita tidak sibuk dengan diri sendiri, tapi mulai dari pagi berdoa, menyembah, kemudian kita besuk orang, kemudian kita belajar firman, kita saudara, ya, ngobrol sama Tuhan, kemudian kita melayani di penjara. Pernah enggak kita memberikan satu persembahan kepada Tuhan? Saudara, dan apakah kita mengajar anak-anak kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah kita mengajar, ya, pada orang-orang di sekitar kita untuk belajar memberikan persembahan kepada Tuhan? Saudara, setiap dari kita bisa memberikan persembahan. Saya masih ingat saudara, pembantu saya memberikan persembahan, saudara, dan itu menyenangkan. Saudara, dia berkata, Bu, ya, saya tahu di desa saya ada KKR, katanya, dan butuh dana, ya. Saya ambil uang gajian saya separuh deh, Bu. Saya berikan semuanya buat KKR di desa. Saudara, ini mungkin bukan jumlah yang besar, tapi saya tahu di hadapan Tuhan nilainya sangat besar. Amin. Karena dia memberikan separuh dari penghasilannya. Separuh, saudara. Saudara, saya ketemu dengan seorang anak, saudara. Saudara, dan anak ini lucu sekali. Anak masih kecil. Pada waktu saya cerita tentang bagaimana memberikan persembahan, saudara, dan dia berkata, saya cerita tentang anak-anak yang miskin. Saudara, dia bilang, Tante, saya tidak punya apa-apa, semuanya di rumah. Tapi hari ini saya datang ke kebaktian, saya bawa pensil warna bagus baru. Ini ya Tante, tolong kasih buat anak yang membutuhkan. Saudara, ini soal kecil, tapi saya tahu ini sangat berarti di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah memberikan persembahan yang menggetarkan hati Tuhan? Yang Tuhan berkata, ya, aku suka itu, aku suka itu. Saudara, dikatakan selanjutnya, saudara, dikatakan selain memberikan persembahan, dikatakan juga dan korban karena dosa. Saudara, nah, korban karena dosa, Alkitab berkata kita tidak bisa bayar untuk setiap dosa. Tetapi apa yang Allah cari? Yang pertama adalah hati yang remuk, saudara. Yang kedua adalah pertobatan. Saudara, dan ini yang seringkali sudah hilang dari anak-anak Tuhan. Saudara, mereka bukannya bertobat kalau berdosa, malah menyalahkan orang lain. Kalau dia marah, dia bilang begini, ya saya marah karena suami sih, saudara, ya, selalu bikin gara-gara. Ya saya tidak bisa mengampuni,
Habis mertua sih nyakitin hati. Bukannya bertobat, saudara, tapi malah menyalahkan, saudara. Saudara, tidak cukup sampai di situ. Saudara, banyak sekali imam-imam yang menyimpan kepahitan, tapi malah marah sama Tuhan. Tidak marah sama orang lain, lebih-lebih lagi marah sama Tuhan. Bagaimana kita bisa berfungsi jadi imam kalau begini caranya? Saudara, yang kedua, biasanya mereka tidak bertobat karena menganggap itu biasa. Saya ketemu dengan seseorang yang berkata, ya marah-marah kan biasa, katanya. Namanya juga masih hidup normal, katanya. Ya. Saudara, yang lain berkata, saudara, ya, namanya saya ngutang biasa, ya. Namanya kepepet mau gimana? Ya, namanya nipu juga biasa lah, ya. Namanya juga dagang, ya. Males biasa, saudara, ya. Semua orang juga males. Semua orang juga menikmati hidup santai-santai, tidur-tiduran. Saudara, mereka sudah tidak bisa bertobat. Bagaimana mereka bisa jadi imam? Yang Allah cari adalah hati yang remuk. Ada banyak orang bertanya sama saya, sebenarnya dosa Saul sama dosa Daud itu gedean siapa sih dosanya? Gedean Daud, saudara. Jauh. Saul mah baik banget deh, saudara, ya. Tapi kenapa Tuhan cinta Daud dan tidak cinta Saul? Kenapa Saul ditolak gara-gara dosanya? Dan Daud diampuni, saudara. Bahkan ditetapkan menjadi, saudara, bapak daripada Mesias. Kenapa? Karena Daud tahu bertobat. Karena Daud punya hati yang remuk setiap kali dia bersalah. Tapi Saul tidak pernah bertobat. Saul selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, dan selalu hatinya keras. Saudara, kita dipanggil jadi imam. Minta hati yang remuk, minta hati yang penuh dengan pertobatan, minta hati yang bisa diajar, saudara. Karena hari-hari ini saya melihat ada banyak orang sudah tidak bisa diajar. Mereka berpikir dirinya cukup baik, mereka pikir mereka berjasa lagi sama Tuhan, mereka pikir mereka sudah melakukan banyak hal, saudara. Dan ini mengerikan. Ada orang berkata sama saya, ya, saya sudah berdoa, Bu, buat gereja saya. Gara-gara doa saya, gereja saya diberkati. Siapa yang bilang? Gara-gara saya berdoa, Bu, katanya, ya, ada rahasia-rahasia dibukakan, ya, dan kemudian banyak jiwa dimenangkan. Siapa bilang? Saudara, kalau kita bisa dipanggil untuk berdoa, itu adalah anugerah. Kalau kita dipanggil jadi imam, itu adalah satu kepercayaan besar. Seharusnya Allah tidak butuh kita, tapi karena Dia mau mengangkat kita menjadi teman sekerjanya. Amin. Tapi banyak orang begitu sombongnya dan rasanya memberikan sesuatu kepada Tuhan. Saya mati-matian loh kerja buat Tuhan. Kalau kamu mau kerja di luar juga boleh, ya. Saudara, kalau kamu bisa kerja di luar dan kamu bisa dapat uang di luar daripada kamu kerja dengan menggerutu seperti itu, silakan. Karena yang Allah cari adalah orang yang punya hati kerinduan melayani Tuhan. Amin. Elisa seorang yang kaya, dia jago kerja. Kalau membajak 12 lembunya, ini orang jago banget, saudara, kuat banget. Tapi kenapa dia yang bisa mewarisi panggilan Elia? Kenapa dia dari banyak nabi-nabi? Elia itu punya sekolah nabi, saudara. Saudara, tapi tidak ada satupun yang berkenan. Jadi ada banyak orang Kristen masuk sekolah Alkitab pelayanan, tapi hatinya tidak benar. Tapi Elisa, saudara, begitu Elia memberikan jubahnya, dia tinggal itu semua. Sapi, lembu itu dipotong habis, dan dia ikut. Dan dia ikut tidak untuk khotbah loh. Dia tidak minta upah. Saudara, dia tidak ikut, saudara, untuk dapat warisan nabinya, enggak. Dia tidak ikut untuk jadi peka, enggak. Dia tidak ikut untuk minta duit, enggak. Dia ikut juga enggak untuk saudara jadi nabi, enggak. Alkitab berkata, dia ikut hanya untuk melayani, mencuci tangannya Elia. Dan dia tahu apa yang dia lakukan untuk tuannya, dia lakukan untuk Tuhan.
Dan itu adalah sebagian kecil yang dia bisa buat untuk membalas cinta Tuhan dalam hidup ini. Renungkan, apakah kita punya hati seperti Maria Magdalena yang memecahkan buli-buli minyak yang harganya saudara 1 tahun gaji, dan dia sekat kaki Yesus dengan rambutnya, dengan air matanya, dan berkata, benar Tuhan, Engkau angkat hidupku dari lubang yang buruk. Aku terus bersyukur kepadamu. Apakah kita punya hati yang seperti itu? Itu namanya korban akibat dosa. Saudara, Daud tahu bagaimana dia menghargai Tuhannya, bagaimana bertobat. Maria Magdalena tahu menghargai apa arti korban Yesus. Bagaimana dengan kita? Saudara, yang Allah cari adalah hati yang rendah, yang merendahkan diri. Yang Allah cari adalah pertobatan. Yang Allah cari, saudara, kita berbalik dari jalan yang salah. Saudara, dan ini lebih lanjut lagi, punyakah kita hati yang menangisi, saudara, ya dosa daripada suami kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita? Apakah kita malah berkata, Tuhan, tuh gawat tuh suami tuh, ya pukul aja deh, hajar katanya. Kalau perlu Tuhan, ya buat dia sakit supaya bertobat. Atau malah kita nangis dan berkata, Tuhan, ya, aku tahu bahwa suamiku melukai hatimu. Aku minta belas kasihan-mu. Hari ini kita berdiri sebagai hakim atau kita berdiri sebagai imam? Saudara, kalau kita lihat orang sakit, kita bilang dosa apa nih ya? Kali dia belum mengucap syukur. Atau saudara bisa nangis dan berkata, Tuhan, ampuni kesalahannya. Bantu Tuhan, beri belas kasihan-mu. Apa yang aku bisa buat dia? Sekali lagi, engkau berdiri jadi hakim atau engkau berdiri jadi imam? Hari ini kita dipanggil jadi imam, jangan berdiri jadi hakim. Amin. Saudara, kita lanjutkan. Saudara, kita lihat ayat yang kedua. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Saudara, yang selanjutnya, saudara, Alkitab mengajar untuk sebagai imam. Tadi tugas kita di hadapan Tuhan. Sekarang tugas kita sama sesama. Saudara, Allah mau supaya kita menjadi orang yang mengerti. Saudara, mengerti itu bukan berarti, saudara ya, membolehkan segala sesuatu. Saudara, saya mengerti kalau misalnya Mandarin itu susah. Ya, anak saya belajar Mandarin, saudara ya. Saudara, dan saya tahu itu susah. Saya sendiri jujur tidak bisa, saudara. Saya mengerti, tapi bukan berarti saya berkata sama anak saya, terserahlah, tidak usah belajar lah. Lu dapat 2 juga boleh lah. Kan? Saudara ya. Mengerti, saudara, itu tahu. Dan saya berusaha mendampingi di situ untuk belajar. Saudara, saya berusaha ya, menolong dia sebisa saya. Saya bantu dengan makanan, saya bantu dengan cerita, saya bantu saudara ya membuat suasana belajar menjadi enak. Itu mengerti. Saudara, nah bagaimana kita dengan orang lain? Saudara, seringkali orang berpikir, saya mau dimengerti artinya dibolehkan untuk tetap dalam dosa. Entah, saudara, mengerti tidak berarti memperbolehkan tetap dalam dosa. Mengerti juga bukan berarti, saudara, kita menghakimi. Orang yang menghakimi berarti dia tidak mengerti. Saudara, mengerti artinya kita memberikan pengampunan. Kita menerima orang itu, tapi merubah orang itu ke jalan yang benar. Amin. Saudara, salah satunya, saudara, saya sering kali melayani orang-orang ini, saudara ya, anak-anak jalanan dan sebagainya. Dan saya mengerti kalau mereka mencuri. Sudah dikasih makan, sudah didoain, diajar firman Tuhan, tetap nyuri. Ya, saudara. Saudara, kadang-kadang nanti kalau ada jam tangan tergeletak, les hilang, saudara ya. Ada keset aja loh, saudara, bisa hilang, saudara ya. Bukan cuma anaknya, ibunya juga jago mencuri, ya, saudara ya. Pokoknya itu mencuri udah hobi deh, saudara ya. Nah, saudara, saya bisa saja menghakimi dengan berkata nih orang gak tahu diri, suka mencuri, tidak bisa berubah, itu menghakimi. Tapi saya tahu, saudara, kadang-kadang kita aja suka mencuri kok.
Kadang-kadang tidak bayar per puluhan. Itu namanya mencuri. Ya. Saudara, kalau kita merasa kita yang mengerjakan, namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Dan bukan cuma itu, saya juga dulu sering mencuri. Saudara, pada waktu saya di Belanda, saudara ya, saudara, saya kalau butuh kertas, bukannya beli sendiri, ngambil, saudara, dari perpustakaan. Jadi di perpustakaan itu ada tempat fotokopi, saudara. Tempat fotokopi di mana seharusnya itu kertas-kertas hanya untuk fotokopi. Saudara, setiap kali kami fotokopi pakai kartu ceker satu, nah itu kertasnya pakai itu. Tapi itu kertas ditumpuk bertumpuk-tumpuk, saudara. Dari yang A1, A0, saudara ya, A3, A4. Nah, saudara, ini kalau saya fotokopi misalnya A1, fotokopinya 1, saudara. Ngambil kertasnya 5, digulung sekalian. Karena kertas mahal, saudara. Itu bisa hobi, saudara ya. Kertas mahal, hobi. Jadi saat itu saya bilang, aduh Tuhan, kalau saya yang kenal firman, saya yang tahu kebenaran, saya masih nyuri kok, apalagi mereka. Tapi bukan berarti saya bilang sama mereka, teruslah mencuri. Nggak bisa kan? Saya tetap harus, saudara, saya mengerti. Saya bahkan berdoa minta ampun buat mereka. Tapi saya tetap harus marah. Tetap, saudara. Ya, saya harus berkata, enggak bisa. Kalau kamu begitu terus, saya tidak bisa tolong. Saudara, yang ketahuan 2 kali atau 3 kali mencuri tidak boleh lagi datang ke kebaktian kami. Harus. Kenapa, saudara? Karena biar bagaimana, didikan harus tetap diberikan. Sanksi tetap harus diberikan. Saudara, nah ini harus terjadi dalam hidup kita. Tapi hati kita tidak boleh menghakimi. Saudara, banyak orang, saudara, salah mengerti dengan kata mengerti. Mereka berpikir kalau namanya mengerti, saudara ya, maka mereka membolehkan segala sesuatu. Tugas seorang imam salah satunya adalah mendidik, tapi dengan hati yang penuh pengertian. Amin, saudara. Saudara, mengerti artinya memberikan yang terbaik, saudara. Menanamkan pengertian yang baru, ya. Membawa orang-orang di dalam pengertian akan kebenaran, di dalam pengertian untuk mengelola hidup ini. Saudara, saya mengajar, saudara, semua orang yang di yayasan kami tidak berutang. Saudara, karena itu, saudara, mereka yang bahkan kena sakit kanker pun, kami tidak ajar mereka untuk berutang. Yang, saudara, perutnya gendut karena minum, ya, kami berkata selama Tuhan belum buka jalan, kami tidak ajar mereka untuk duduk diam di rumah. Kami tetap suruh mereka kerja, saudara. Kenapa? Karena Alkitab berkata, kalau kamu tidak kerja, kamu tidak usah makan. Saudara, dan orang mungkin berkata, saya sadis. Saya mengerti. Bahwa kadang-kadang, saudara, mereka itu begitu lemah. Tapi tetap, saudara, saya menyuruh mereka untuk kerja. Kenapa? Karena setiap dalam hidup ini, saudara, kita harus mengerti. Di satu sisi ada kemurahan, di satu sisi ada keadilan. Di satu sisi, saudara, ada berkat. Di satu sisi kita harus menyelesaikan bagian dan tanggung jawab kita. Saudara, itu sejalan. Dan biar kita sebagai imam mengerti bahwa kita harus memberikan pengertian. Amin, saudara ya. Kita harus mendidik, kita harus bertanggung jawab untuk membawa orang-orang yang di dekat kita ke jalan yang benar, mengajar mereka di dalam kebenaran. Mari kita teruskan. Kemudian kita lanjutkan, saudara. Saudara, kita lihat ayat yang keempat. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Saudara, artinya kita sebagai imam, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh berkata, nih gara-gara saya nih, saya berdoa makanya sembuh ya. Saya tolongin kamu kasih duit makanya diberkati. Enggak, saudara. Itu punya Tuhan. Kalau, saudara ya, kalau saya bisa mengasihi, itu karena Tuhan memberi kekuatan. Kalau kita bisa memberi, itu karena Tuhan yang menyediakan. Betul? Kalau kita, saudara, bisa mengajar, itu karena Tuhan yang memberikan kita bahan pelajaran. Betul? Saudara, jadi itu tanamkan baik-baik. Kenapa? Karena banyak imam, saudara, merasa menjadi lebih hebat. Saudara, setelah dia jadi imam, dia berdoa, lihat suaminya diberkati, dia bilang begini, tahu enggak Pak, kenapa Papa diberkati? Saya nih yang doa. Ya. Saudara, itu salah. Itu sudah mencuri namanya, saudara. Mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, nanti lihat anak-anak hasil didikan kita. Baik, menyintai Tuhan, di sekolah saudara dapat ranking bagus. Terus kemudian bilang, siapa dulu mamahnya? Ya.
Saudara, ini imam-imamnya mulai meninggikan diri, saudara. Nanti kemudian saya pernah, saudara, datang ke kebaktian, saudara ya. Hadirat Allah bagus, saudara, pendoanya keluar-keluar ngomong begini. Tadi kami doa puasa sih, katanya ya. Jadi kebaktiannya bagus ya. Saudara, imam musiknya bilang, siapa bilang kami sudah latihan 2 minggu, makanya Tuhan menghargai, katanya ya. Pendetanya juga tidak mau kalah, saudara, karena saya mempersiapkan khotbah, makanya jemaat diberkati. Saudara, ini salah semuanya. Ini imam semua yang sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, kita harus mengerti bahwa kita dipanggil pada tempat kita masing-masing. Kalau saudara pelajari Alkitab, imam, saudara ya, itu macam-macam tugasnya. Ada yang tugasnya nyembelihin ternak itu loh, saudara ya, kambing, merpati, saudara ya, domba. Tugasnya cuma itu, tapi itu tugas dari Tuhan. Ada yang tugasnya, saudara ya, cuma membakar dupa. Tiap hari bersihin, potong sumbunya, dibakar. Kalau salah aja ngasih api, mati, saudara. Ada yang tugasnya, saudara ya, pujian, ada. Imam musik ada, saudara, dari dulu ada. Ada yang nyanyi, Asaf, saudara, salah satu itu adalah imam musik, saudara ya. Saudara, ada. Dan mereka itu enggak kayak kita loh. Sekarang nyanyi cuma 2 jam enak. Mereka itu 24 jam dibagi 3 kali shift. Kalau saudara pelajari, dibagi 3 kali shift. Jadi mereka sekali tugas itu 8 jam, saudara. Ya 8 jam nyanyi, muji, main musik, saudara. Sekarang kita nyanyi 2 jam aja udah ngeluh, capek, ya, serak. Ya. Padahal saudara, dulu imam-imam musik itu nonstop 24 jam, dibagi 3 kali, saudara. Saudara, seringkali hari-hari ini kita begitu banyak mengeluh. Kita berpikir kita sudah jadi imam dan melakukan banyak hal, saudara. Dan kita boleh sembarangan. Tadi malam anak saya baru berkata begini, kenapa ya mah? Dulu di zaman Alkitab, salah sedikit mati, katanya. Ananias Safira bohong dikit mati. Orang salah bawa api, ya harusnya api dari dalam, ini dikasih api dari luar, mati. Ya megang tabut aja mati. Kalau sekarang kok enggak mati-mati ya, katanya ya. Orang mau bohong kek, orang mau segala sesuatu. Saudara, dan saya berkata, ya, karena hari-hari ini adalah zaman kemurahan. Tapi bukan berarti bahwa hukuman tidak diberikan. Hukuman itu ditunda, saudara ya. Saudara, pada waktu, saudara, dulu Allah sedang memberi contoh. Ini loh tuntutanku. Targetku ini segini. Kamu melayani, asal-asalan, ambil api pokoknya nyala. Itu kan temanya asal-asalan kan. Dia merendahkan pelayanan. Mati. Berapa banyak dari kita sekarang merendahkan pelayanan, saudara, asal-asalan, semau saya lah, saya pakai apa yang saya mau lah, saudara, mati. Saudara, memegang tabut, loh ini baik loh maksudnya, tapi berarti dia tidak mengenal Allahnya. Allah adalah Allah yang tidak usah ditolong, Allah yang bisa untuk mempertahankan dirinya, betul? Tapi dia tidak percaya sama Allahnya, dia pegang, mati. Ada banyak orang Kristen saat ini tidak percaya sama Tuhannya. Dia mencoba menolong Tuhan. Gereja misalnya ngutang untuk menolong Tuhan, mati saudara hukumannya kalau zaman dulu. Karena kita berarti tidak percaya sama Tuhan, sedang mencoba menolong Tuhan. Saudara, apalagi kalau kita kayak Ananias dan Safira, bohong. Sekarang gereja mah udah perkara bohong mah udah banyak lah, sudah nggak kehitung. Saudara, hari lepas hari bohong. Kamu pelayanan ya, nggak bisa, ada tamu padahal males. Ya, saudara ya, mati. Saudara ya, mati itu hubungannya. Saudara, bohong udah di mana-mana deh, saudara ya. Belum menyembunyikan sebagian, saudara. Bohong juga, saudara ya. Saudara, menyembunyikan bukan cuma bagian. Ananias dan Safira itu menyembunyikan separuh dari miliknya loh, bukan perpuluhan. Sekarang perpuluhan aja kagak mau ngasih, saudara. Mati semua nih hukumannya. Tapi karena Tuhan itu sekarang sabar, amin, saudara ya. Panjang sabar, penuh kasih karunia. Dia terus sedang berkata, anakku terus sabar, sabar, aku sabar.
Aku menunggu sampai engkau bertobat. Tapi sekali lagi, saya berdoa supaya kita tidak bermain-main dengan panggilan kita. Berdiri di depan menyambut tamu, itu imam. Karena dari zaman dulu ada bagian imam penyambutan, pengaturan. Ada. Yang gotong-gotong barang aja disebut imam kok. Ya, imam bagian pemeliharaan benda ada, baca Alkitab. Imam bagian mengangkat barang ada. Jadi yang beresin bangku nih, tidak tahu tadi pagi siapa. Yang bagian bersihin ini apa itu lantai itu imam, saudara ya. Jadi seharusnya kalau saudara ini terpapar, saudara berkata, Tuhan, saya ini bisanya dekor gereja, jadilah imam pemeliharaan gereja. Gereja setiap minggu didekor ulang supaya hadiratnya makin indah, ya kan? Tuhan kan senang datang bilang, wah baru lagi nih, kata Tuhan ya. Saudara, Tuhan juga menikmati loh. Kalau Tuhan tidak menikmati, dia tidak ciptakan dunia indah begini. Betul tidak? Karena Tuhan itu suka keindahan. Tuhan suka warna-warni. Tuhan suka saudara yang namanya bunga macam-macam. Karena itu dia ciptakan bunga indah. Karena itu jangan berpikir bahwa imam itu selalu harus yang kelihatan di mimbar, di depan, di podium. Tidak. Yang menghias dekor saudara ya. Yang memberikan sentuhan-sentuhan. Yang membuat seragam. Semuanya imam-imam, saudara. Semua imam-imam. Saudara, dan saya berdoa supaya saudara mengerti bahwa kita dituntut dengan pengertian yang benar berdiri pada tugas kita masing-masing. Amin. Mari kita berdiri pada tugas kita masing-masing dan jadilah imam yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lanjutkan. Saudara, karena itu jangan mengambil kemuliaan, tetapi biar kemuliaan itu untuk Tuhan, karena kita dipanggil sesuai dengan kemampuan kita. Ayat 7 berkata, dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalehannya. Saudara, yang selanjutnya kepada imam dituntut saudara doa. Saudara, doa atau syafaat, karena di sini dikatakan ada permohonan, ada keluhan. Saudara mau tidak mau, suka tidak suka, setiap dari kita diminta untuk bersyafaat, untuk membawa bangsa ini, membawa keluarga kita, anak kita, pelayanan kita. Saudara, kadang-kadang orang Kristen sudah mulai malas bersyafaat. Ya, mereka sudah mulai malas saudara untuk membawa satu persatu. Tapi saya salah satu yang saya bangga dari orang tua saya. Dalam seumur hidup saya saudara, saya tidak pernah ayah dan ibu saya melupakan bersyafaat untuk saya. Kalau pagi mereka berdoa saudara ya, jam 4 biasanya, saya itu dengar nama saya disebut. Bukan cuma nama saya, komplit. Nama suami saya, anak-anak saya, semuanya. Ayah saya mulai sebutkan satu persatu. Nanti jam 1:30 mereka berdoa. Mereka sebutkan lagi satu persatu. Nanti malam mereka berdoa, disebutin lagi satu persatu. Saudara, itu seumur hidup saya loh. Dari saya kecil sampai saat ini segede ini, saya dengar ayah saya bersyafaat untuk saya. Saudara, karena itu saya melihat ada satu pagar yang ada dalam hidup kami. Saya melihat tuntunan dan cengkeraman Tuhan yang kuat dalam hidup kami. Saya melihat yang namanya saudara ya, hikmat, pengertian, berkat dalam hidup kami dan anak-anak kami saudara. Anak-anak saya. Saya kadang-kadang bilang, Tuhan, saya bersyukur untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup anak-anak saya. Di usia yang sangat muda, umur 9 dan 10 tahun. Saudara, mereka punya banyak pengertian yang membuat saya kadang-kadang kagum saudara ya. Mereka tahu kedalaman firman Tuhan. Mereka menangkap suara Tuhan. Ya, mereka berani saudara ya, militan buat Tuhan. Dan itu satu kebahagiaan yang buat saya tidak bisa terlukiskan. Saudara, kalau saya lihat anak-anak orang lain ya, sedang sibuk-sibuknya saudara ya, pacar-pacaran, taksir-taksiran saudara ya. Umur 9, umur 10, 11 tahun itu sekarang sudah jagonya taksir-taksiran. Jangan dipikir saudara mereka masih polos-polos, enggak saudara ya. Udah mulai saudara itu. Saudara, mereka sedang sibuk-sibuknya saudara ya, mainan dan mainan. Saya bersyukur kalau saya bisa lihat anak saya nangis berdoa untuk Indonesia. Buat saya berkata, Tuhan, saya bangga karena Engkau memilih keluarga kami. Saya bukan bangga karena siapa kami. Saya tahu tidak ada yang baik dari hidup kami. Tapi saya bangga karena saya dipilih oleh Tuhan. Tapi mau tidak mau, saya lihat itu karena orang tua saya bersyafaat untuk kami.
Nah, saudara, saya berdoa supaya saudara bersyafaat. Bersyafaat untuk anak, istri, suami, saudara ya. Untuk gereja, saudara. Untuk lingkungan, untuk bangsa kita. Karena itu mau tidak mau tugas dari kita. Saudara, selanjutnya dikatakan itu didengar, syafaat itu didengar karena apa, saudara? Kesalehannya. Betul? Ada ayatnya, betul dikatakan di sini. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudara, Alkitab berkata, apa yang membuat doamu tidak pernah, saudara, nyampe? Bukan Tuhan itu tidak dengar, bukan tangannya terlalu pendek, bukan dia, saudara, tidak melihat, tetapi Alkitab berkata karena dosa. Nah, seorang imam, saudara, mau tidak mau kita dituntut untuk menjadi saleh. Artinya hidup seperti Kristus hidup. Saleh di dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya itu artinya seperti Tuhan. Saudara, jadi artinya kalau saudara dituntut kesalehan kita, itu artinya, saudara, kita harus bersikap seperti Tuhan, berpikir seperti Tuhan, berkata seperti Tuhan. Ya, ini kesalehan, saudara, kesalehan. Saudara, kita harus belajar. Kalau kita mau mikir yang negatif, kita bilang gini, kira-kira Yesus mikirnya begini atau enggak ya? Kalau enggak, jangan. Karena kalau kita tidak punya kesalehan, maka doa kita tidak bisa didengar. Kalau kita doanya misalnya, doanya minta mercy, padahal sudah punya kijang, saudara ya. Terus doa bilang, Tuhan aku minta mercy, aku tumbang tangan terus ribut mercy, saudara ya. Kira-kira didengar enggak, saudara? Enggak. Karena itu tidak doa seperti yang Yesus doa. Jadi kesalehan itu yang menentukan kita didengar atau tidak. Saudara, kalau misalnya nih, saudara berdoa untuk suami ya, baiklah misalnya, Tuhan buat suamiku jadi lembut supaya tidak marah sama aku. Padahal saudara nih yang memang sombong ya, memang tidak bisa tunduk. Kira-kira Tuhan dengar enggak? Enggak. Karena Tuhan doanya lain. Biar suaminya terus keras untuk menindas dia ya. Karena adalah baik untuk ditindas ya. Adalah baik untuk dididik dengan keras. Ada ayatnya? Ada, saudara ya. Saudara, karena itu kalau kita doa tidak sama Tuhan, tidak bisa didengar. Dan ini bicara soal perkataan, bicara cara melihat, bicara cara berpikir, bicara cara mengeluarkan uang, bicara cara hidup, saudara. Kalau engkau tidak bisa seperti Tuhan, maka engkau tidak bisa ya untuk didengar. Saudara mungkin berkata, memangnya Tuhan pakai duit gimana? Tuhan menikmati, tapi tidak boros. Saudara mengerti? Kalau Tuhan boros pada waktu dia bikin 5 roti dan 2 ikan, sisanya banyak kan? Tinggal aja, sisa buang aja. Itu namanya boros, betul? Tapi Yesus bilang apa? Sisanya suruh ngumpulin, betul kan? Efektif. Banyak orang Kristen sekarang makan sisa buang, ya, tidak suka, ya, buang, ya. Ini tidak hidup seperti Yesus hidup. Yesus efektif kok, saudara. Saudara, Yesus ini benar-benar, saudara, tahu menggunakan uang. Dia menikmati. Dia bisa makan bersama murid-muridnya, perjamuan bersama murid-muridnya, menikmati. Tapi dia tidak boros. Dia menggunakan uang dengan bijaksana. Demikian juga kita. Saudara, dia kerja keras. Ya, tapi pagi dia dahulukan Tuhannya. Alkitab berkata dia kadang-kadang tidak sempat untuk makan, tidak sempat untuk tidur, betul? Tapi sekarang anak-anak Tuhan hidupnya malas-malasan. Nah, tidur melulu sampai bosan tidur malahan. Nah, nonton TV, saudara ya. Kalau sampai apal sinetron ya, yang baru keluar, yang dipikirin lagi, saudara ya, itu terusannya gimana ya katanya ya. Si itu akhirnya ketemu enggak ya misalnya ya. Saudara, lo ini mikirin apa sih? Ya. Saudara, bukannya hidup seperti Kristus hidup, saudara. Kadang-kadang orang juga bisa, saudara, khawatir untuk banyak hal. Ini juga tidak seperti Kristus hidup. Oke, kita teruskan, saudara ya. Jadi untuk kesalehannya. Kemudian ayat 8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Saudara, ketaatan adalah yang selanjutnya. Imam tidak bisa tanpa ketaatan. Saudara, hukuman ketidaktaatan selalu adalah maut, saudara.
Karena tidak taat sama dengan pemberontakan, saudara. Dikatakan juga dan belajar dari apa yang dideritanya. Saudara, kita harus belajar di dalam penderitaan itu menunjukkan reaksi kita yang sebenarnya. Seringkali saudara, pada waktu orang menderita dia mulai jadi pemarah. Dia mulai berontak. Dia menjadi orang yang tidak bisa mengucap syukur. Dia menjadi orang yang jahat, menindas orang lain, ya, kepahitan. Nah, ini belum lulus. Seorang imam dia harus lulus dari sekolah penderitaan. Ya. Setiap dari kita akan mengalami jatah penderitaan tersendiri. Kita tidak bisa lihat orang bilang itu kok enak sih. Percayalah saudara, tiap orang punya jatah penderitaan tersendiri. Orang seringkali tidak tahu, tapi tiap orang punya jatah penderitaan tersendiri. Ada orang-orang yang berkata, kenapa anak saya sakit terus? Anak orang lain sehat, siapa bilang? Ya, selalu ada jatah penderitaannya, saudara, tersendiri. Saudara, ada juga saudara yang berkata, kenapa saya miskin terus, sana kaya terus, siapa bilang? Ya, saudara, setiap kita ada jatah. Tapi kalau tidak lulus-lulus, ya jadi lama, betul kan? Sekolah itu bisa 3 tahun, bisa jadi 6 tahun. Ada namanya mahasiswa abadi. Mahasiswa terus, saudara ya, karena tidak lulus-lulus, saudara ya. Nah, sekarang tergantung kau dan saya. Seberapa lama engkau mau ada dalam sekolah penderitaan? Pilihan di tangan saudara. Saudara bisa pilih itu jadi setahun, 2 tahun, atau seumur hidup. Up to you, saudara ya. Tuhan bilang, kamu mau ngomel terus, marah terus, reaksinya begitu terus, enggak apa-apa, kata Tuhan ya. Aku selalu setia jadi mentormu seumur hidup, kata Tuhan. Nah, saudara, tergantung kita. Belajar dari sekolah penderitaan. Belajar dari sekolah penderitaan. Dan yang terakhir, saudara. Dan yang terakhir, saudara, dari seorang imam dikatakan, saudara, ya, ayat yang ke-9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan abadi. Loh, saudara, ini bicara tentang Yesus loh. Tapi dikatakan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Berarti sebelumnya dihitungnya belum sempurna, betul nggak? Betul kan? Ini bicara buat Yesus kan? Teladan buat kita kan? Apa sih artinya? Sebelum saudara dan saya menyelesaikan semua tugas dan panggilan kita, maka kita belum bisa disebut sempurna. Tapi begitu kita bisa menyelesaikan tugas dan panggilan kita, maka kita bisa sempurna. Saudara bilang, apakah sempurna artinya kita tidak pernah buat dosa? Enggak. Tapi kita disempurnakan. Karena ayatnya ada. Hendaklah engkau sempurna, karena Bapakmu sempurna. Saudara, kita bisa. Ini teladan diberikan Yesus. Dia menyelesaikan tugasnya. Dan karena itu, dia disebut mencapai kesempurnaan. Mari kita berdoa.